Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pemirsa hidayatullah.com yang kami muliakan, Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial. Masya Allah, nanti beliau akan memperkenalkan diri, Brother Hamzah. Beliau hadir di Indonesia di program Overian, ya, kegiatan yang digagas oleh Hidayatullah, Departemen Luar Negeri, dan bekerja sama dengan Pemuda Hidayatullah, mengumpulkan beberapa negara Asia yang programnya berjalan mulai hari ini sampai 14 hari ke depan, insya Allah. Kita bagi beberapa sesi, ada yang di Jakarta 4 hari, kemudian akan ke Malang, kemudian lanjut ke Surabaya. Nah, kita bersama teman-teman muda, jadi pesertanya rata-rata anak muda semua, usia 25 ke 30, bahkan ada yang kurang dari 25 tahun. Ya, sengaja kita buat program ini supaya generasi muda saling berbagi informasi apa yang terjadi di negaranya masing-masing. Alhamdulillah, salah seorang pesertanya adalah Brother Hamzah, ya, dari Arakan Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan banyak menggali informasi terkhusus apa yang sedang hangat atau yang terjadi di Rohingya. Silahkan untuk perkenalkan diri dulu. Boleh bahasa Melayu kan? Boleh, insyaAllah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamzah bin Faridullah. Saya sekarang tinggal di Malaysia, di Subang Jaya, Selangor. Sedang belajar, umur 18 tahun, sedang belajar di Perlis, College University Islam Perlis, dalam jurusan Bahasa Arab. Masya Allah. Dan saya dilahirkan di Bangladesh, tapi membesar di Saudi Arabia untuk sekitar 5 hingga 7 tahun. Kemudiannya baru berpindah ke Malaysia disebabkan pendidikan. Dan juga ada asbab lain juga lah. Yeah. Ya, itu secara terang, secara short brief. Masya Allah. Untuk kebangsaan sendiri? Sekarang saya memegang, kalau kebangsaan sendiri saya pegang Bangladesh bersama IC merah itu, Malaysia. Masya Allah. Jadi sekarang ini tengah ambil belajar lah di... Iya, di QIPS. QIPS, Alhamdulillah. Tetapi about isu yang terjadi di Rohingya diarahkan terus di-update? Iya, jadi ayah saya, dia keturunannya berbalik ke Rohingya, Arakan. Jadi perkara ini penting untuk saya kerana ini adalah keturunan saya. Jadi di sebelah ayah saya tu adalah nenek moyang saya semua daripada Rohingya Arakan. Dan sehingga ke hari ini saya masih, kakek saya dari sebelah ayah masih di sana, tinggal di sana, menetap di sana. Jadi isu-isu ini sentiasa kami dapat live dari call, bukan daripada berita atau apa-apa, tetapi langsung live call daripada kakek dan pakcik-pakcik. Insyaallah. Baik, para pemirsa yang kami muliakan, ini kita dapat informasi langsung insyaallah, peristiwa-peristiwa apa yang terbaru, terupdate tentang saudara-saudara muslim kita khususnya di Rohingya. Brother Hamzah, bisa berikan kami informasi peristiwa apa yang sekarang lagi hangat di Rohingya, karena beberapa waktu yang lalu kita tahu bersama peristiwa yang Masya Allah kita cukup bersedih hati dengan apa yang terjadi, dan kami juga terus mendoakan semoga kondisi semakin baik. Insya Allah. Bagi kami informasi tentang itu barangkali. Untuk kita faham situasi sekarang, perlu untuk kita faham situasi yang sebelumnya. Jadi secara brief atau short brief, Arakan telah diserang oleh kerajaan Myanmar. Antara sebabnya adalah kerana agama, perbezaan agama. Jadi ketegangan ini telah menyebabkan satu pergaduhan untuk berbalah antara kerajaan dan juga ahli Rohingya ini, penduduk Rohingya, Arakan. Selain itu, banyak hak-hak kemanusiaan telah diambil daripada orang-orang Rohingya yang berbaki sehingga ke hari ini. Jadi, kalau dulu mereka masih boleh tinggal di kediaman mereka, walaupun dalam keadaan yang sangat tegang, sangat susah, tapi mereka masih boleh tinggal di situ. Tapi sekarang keadaan sudah berubah.
mereka lari ke beberapa negara. Yang ada negara yang paling masyhur yang mereka lari adalah Bangladesh. Sekarang Bangladesh mempunyai sekitar 1 miliar orang. Sampai 1 miliar orang. Iya. 1 miliar refugee Rohingya yang lari ke Bangladesh. Ini adalah keadaan yang mereka sedang menghadapi sekarang. Bahkan di refugee itu sendiri masih ada masalah yang mereka menghadapi, kekurangan makanan, kekurangan tanggungan kesehatan dan sebagainya. Masih ada masalah yang dihadapi oleh mereka. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan kondisi semakin membaik. Selain Rohingya, ada juga yang ke Malaysia ya? Iya. Malaysia, kemudian di Aceh juga. Iya. Ada kemudian menjadi mendirikan sekolah untuk majoritinya di Bangladesh. Iya, tapi yang the big population ada di Bangladesh. Baik, melihat kalau di beberapa negara, ya seperti tadi Brother sampaikan dalam seminar, kalau negara-negara lain punya isu tentang pemerintahan, ya, punya isu tentang pemerintahan, setiap negara punya problem, tetapi tidak ada satu negara yang kemudian menghalangi kaum muslimin untuk beribadah dan lain sebagainya. Betul. Ya, kalau di Rohingya, macam mana Muslim untuk mendirikan ibadahnya? Iya, sekitar 1960-an sudah tiada seorang Muslim di dalam government Myanmar yang memberikan hak tersebut kepada orang Rohingya. Pada awalnya mereka tidak keras, masih belum keras. Tapi dari masa ke semasa mereka menghancurkan masjid, menghancurkan madrasah, mengambil peluang kanak-kanak untuk belajar. Jadi perkara ini satu perkara yang besar. Karena tanpa ada satu generasi yang mempunyai ilmu, bagaimana satu generasi itu membangun. Jadi tentang ibadah khususnya mereka menghancurkan masjid dan sebagainya. Sehingga kan ada daripada berpuluh-puluh masjid mungkin hanya tinggal 2, 3, 4 kayak gitu aja. Jadi perkara ini dicoba dibantu oleh banyak pihak, masih coba dibantu, tetapi bantuan ini datang dari luar. Jadi untuk membawa masuk ke dalam tempat ini dengan peraturan kerajaan dan kekerasan yang telah kerajaan letakkan kepada orang-orang ini, perkara itu menjadi susah. Iya. Jadi sekarang peristiwa itu sudah terjadi, masih sedang terjadi dan umat Islam khususnya di Rohingya terus berjuang untuk itu. Ya, ini juga menjadi perkara penting bagi kita. Jadi tidak boleh alergi terhadap dunia parlemen. Betul. Ya, tidak boleh meninggalkan sehingga kepentingan kaum muslimin itu juga bisa tercover kepada kebijakan-kebijakan itu. Nah, sekarang Brother, antum seperti yang ikut program ini kan kami sampaikan di awal anak-anak muda semua. Young, ya. Very young, ya. Very young generation. Like you 18 tahun, ya. Sedang ada di luar, kemudian melihat Rohingya dari luar. Saya yakin bukan hanya antum sendiri yang orang Rohingya ada di Malaysia. Betul. Ada community, ada beberapa orang. Ada. Sekarang apa yang kalian coba untuk lakukan, untuk persiapkan, maybe di kemudian hari Allah beri kemudahan jalan untuk kembali mengambil apa yang menjadi hak-hak kalian yang telah dirampas. Iya. Begitu. Jadi antara perkara yang paling utama pada saya, ini pendirian saya, ilmu itu senjata seorang manusia. Dengan ilmu mungkin pada zaman dulu kita bisa berperang bersama pedang dan sebagainya, tapi kini kita memerlukan ideologi yang tinggi, kepintaran yang tinggi. Jadi perkara ini dibatas oleh kerajaan Myanmar. Seperti yang saya bilang pada awal tadi, sekolah tidak dibenarkan kepada pelajar-pelajar Muslim. Orang-orang Muslim nggak bisa ke sekolah, ke madrasah dan sebagainya untuk belajar. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Rohingya yang sudah berada di luar kawasan ini dan boleh ada keupayaan untuk membantu, antara perkara yang mereka melakukan adalah mereka menghantar bantuan buku, pendidikan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mentranslate Quran ke dalam bahasa Rohingya. Ini perkara ini baru saja telah disiapkan Quran ini, dan itu satu-satunya Quran yang telah ditranslatekan kepada Rohingya dengan tujuan hanya untuk membantu mereka belajar Al-Quran dan agama Allah. Jadi perkara ini penting kerana tanpa ilmu, tanpa agama lebih-lebih lagi, bagaimana bisa mereka mempunyai satu goal, satu matlamat. Jadi dengan adanya matlamat, mereka tahu di mana mereka mau menuju, dan dengan itu insya-Allah Allah akan buka abwab untuk mereka
berjaya daripada satu musibah yang mereka ditimpa ini. Iya. Jadi memang starting daripada ilmu. Iya. Iya. Ilmu kemudian juga munajat tentunya. Iya, betul. Ya, banyak berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan. Dan ini juga apa ya pemirsa sekalian, keberadaan kita sebagai kaum muslimin ya seperti satu tubuh. Ketika ada salah seorang atau satu komunitas saudara-saudara kita sesama muslim itu mengalami sebuah penderitaan atau sakit, dan itu juga yang harus kita rasakan ya, kal jasadil wahid ya, seperti satu tubuh, satu badan. Kalau ada yang sakit, yang lainnya juga akan terasa. Teman-teman yang kuliah sekarang di Malaysia dan ada beberapa negara yang dari Rohingya itu mengambil fakulti hanya syariah saja, bahasa Arab, atau ada yang political science dan ada antara kehebatan orang yang dari belah Bangladesh dan Rohingya, mereka sangat hebat dalam IT. Iya, dalam teknologi. Iya. Jadi kebanyakannya mereka mengambil teknologi, dan ya ada juga yang mengambil syariah dan sebagainya, sehingga kan ada juga yang sehingga tahap PhD dan sebagainya. Jadi mereka ini apabila diberikan peluang itu seperti emas bagi mereka, karena peluang di sana nggak ada, kurang, sangat sulit dibandingkan apabila mereka keluar dan ada yang memberikan mereka opportunity, mereka akan mengambilnya seperti satu perkara yang sangat penting. Dan dan ini memang satu juga kesempatan yang Allah bagi kepada anak-anak muda ya, tapi memang harus diatur strategi ya. Betul. Ya, karena agar tidak satu disiplin bidang ilmu, harus beberapa bidang ilmu, disiplin bidang ilmu, dan itu kemudian diramu menjadi satu kekuatan yang di kemudian hari bisa mengembalikan Rohingya atau Arakan sebagaimana dahulu kala. Asal dulu, ya. Insyaallah. Ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan khususnya generasi muda, melihat peristiwa apa yang terjadi di Rohingya menjadi pembelajaran tentunya untuk semua. Kira-kira ada nasihat atau apa yang ingin disampaikan kepada negara-negara selain Rohingya, yang negara Muslim juga ya, karena kita juga tidak tahu ya kalau ada kelalaian yang kita buat atau apa dan kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan. Betul. Bismillah. Antara perkara ini umum, secara umum, kerana misal katanya kita melihat keadaan di Palestina atau di Syria, perkara yang sama, satu oppression yang berlaku, kezaliman yang berlaku terhadap mereka. Jadi antara nasihat yang saya selalu pegang sama diri saya dan juga saya nasihat teman-teman yang lain juga adalah untuk sentiasa melihat abang dan adik-beradik kita yang lain dan sentiasa mengambil tahu tentang mereka, di mana juga kamu berada. Selain itu, contohnya di Malaysia tu ada beberapa Rohingya yang saya tak deny, yang ada juga Rohingya yang apabila diberikan peluang mereka enggak mengambil peluang itu dengan betul. Tapi apabila kita berada di tempat mereka seperti mana mereka pernah di negara mereka, sungguh kita tidak akan pernah boleh hadap masalah itu. Ibu mereka dibunuh di depan mata mereka, kakak-kakak mereka dirogol di depan mata mereka, anak mereka dipenggal kepalanya di depan mereka. Jadi perkara ini luar biasa untuk seorang insan dengan mata melihat perkara ini berlaku depannya. Itu satu cucukan yang sangat sakit dan bahkan mungkin enggak akan hilang. Jadi kita sebagai orang yang berada dalam keadaan aman, Allah telah berikan nikmat untuk berada dalam keadaan aman, negara yang aman. Kita melihat mereka daripada kasut mereka, daripada keadaan mereka. Ya, mungkin mereka mempunyai beberapa perkara yang mungkin kita tidak persetujui, tapi secara dasarnya mereka itu ikhwan kita. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim kepada akhul muslim dan akhwat yang muslimin dan muslimat, kita seharusnya mengambil kisah dengan rasa simpati, kerana itu yang diajarkan oleh Islam. Dan juga sentiasa jangan pernah lupakan doa untuk mereka di setiap doa kalian, kerana doa itu senjata seorang muslim dan Allah tidak pernah untuk tidak mengabulkan doa. Allah sentiasa akan mengabulkan doa, insyaAllah. Jadi itu saja nasihat saya, insyaAllah. InsyaAllah. Ini luar biasa pemirsa sekalian, pertemuan kita dengan Brother Hamzah yang juga menjadi peserta daripada kegiatan yang kita laksanakan, dihadiri beberapa negara. Beliau mewakili Rohingya
Ya tadi sudah banyak bercerita tentang situasi dan kondisi. Tapi ada satu hal yang belum saya tanyakan. Ya, apa yang kemudian setelah mendapat informasi ada Alverian Camp, apa yang memotivasi antum untuk kemudian juga hadir dan ikut di kegiatan ini? Kabar camp ini saya dapat dari ayah saya. Apabila dia beritahu, yang pertama sebagai orang muda kita camp yang keluar negara pasti seronok lah. Tapi yang keduanya yang saya sangat meraihkan itu orang-orang muda berkumpul dan dari banyak negara-negara lain. Dan seperti mana firman Allah, syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan itu perkara yang menjadi motivasi saya. Saya mau pergi dan mau tahu keadaan negara orang lain, keadaan muslimin khususnya di negara lain, dan untuk saya menceritakan negara hal dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di negara saya supaya mereka mengambil cakna. Iya, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Jadi perkara itu yang memotivasikan saya, dan alhamdulillah walaupun baru separuh hari kami menjalankan program, masya Allah seronok sekali dan banyak informasi yang kami dapat. Alhamdulillah rabbil alamin. Seronok itu, masya Allah pemirsa sekalian ya, bahasa kita sangat baik, sangat bagus, sangat menggembirakan ya. Mudah-mudahan program-program ini berjalan setiap tahun ya kita buat. Barangkali akan tidak mesti harus di Indonesia. Betul. Bisa sekali pindah di Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, Kambodia dan negara-negara yang lain. Karena memang kita perlu untuk intens berkomunikasi generasi muda ya, karena perjalanan kita ke depan itu masih cukup panjang ya. Betul. Tadi disampaikan sama Departemen Organisasi Ustadz Asis Subagio ketika beliau datang di ruangan di saat kita seminar, kalau orang tua itu bercerita ya sudah peristiwa masa lalu. Betul. Apa yang telah terjadi, tetapi ketika anak muda berbicara, berkumpul, berdiskusi, maka yang dibahas adalah tentang masa depan ya. Itulah juga kita lakukan perkumpulan ini, diskusi ini, forum supaya kita berdiskusi, melihat apa yang menjadi problem, menjadi masalah, dan apa yang kira-kira generasi muda hadirkan ya sebagai solusi. Betul. Sebagai tawaran. Untuk program ini apa harapan antum? Harapan saya yang pertama, apabila pulang banyak awareness yang disampaikan. Bukan itu menjadi satu amanah kepada semua yang menyertai dan juga semua yang melihat, insyaallah, untuk menyampaikan awareness tentang ikhwan kita di negara, di seluruh dunia. Mungkin kami masih muda, belum mempunyai pengalaman secukupnya seperti orang-orang yang mungkin sudah tua. Tapi dengan awareness semata-mata itu boleh sekurang-kurangnya menjentik hati seseorang untuk hanya angkat tangan dan berdoa untuk ikhwan kita. Jadi antara harapan saya adalah sebelum saya pulang, saya sudah ada alaqah, satu hubungan dengan kawan-kawan teman-teman saya yang dari negara-negara lain, dan selain itu dapat membawa satu plan atau satu strategi untuk membawa semua orang-orang muda di seluruh pelosok dunia, mungkin insyaallah gak mustahil, untuk bekerja sama untuk menaikkan nama Islam dan membawa justice ke dalam muka bumi ini, insyaallah. Ya, baik. Ini insyaallah betul seperti apa yang antum sampaikan. Kalau sudah bertemu, kemudian kita berjumpa, kemudian mengetahui saudara kita, bahkan nanti ketika kita pergi ke negara-negara yang lain, itu sudah senang. Betul. Ya, sebab ada kawan, ada saudara yang kemudian menjemput ya, menemani di negaranya masing-masing. Ya, pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita cukup berbahagia karena mendapatkan saudara muslim kita ya, yang memberikan kabar langsung terkhusus berkaitan dengan situasi dan kondisi saudara-saudara muslim di Rohingya hari-hari ini. Yang mudah-mudahan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan kita tentunya memberikan dukungan semua apa yang kita mampu untuk saudara-saudara kita, dan kita berikan doa yang terbaik. Mudah-mudahan kondisi Rohingya kian membaik dari hari ke hari. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Brother Hamzah ya, atas waktu dan kesempatannya untuk sharing di kesempatan ini. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang di Indonesia, terkhusus di Hidayatullah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa?
Terima kasih kerana menjemput saya di studio Hidayatullah. Yang pertama, yang keduanya saya harap perkara seperti ini berjalan. Bukan tahunan, boleh saja jadi bulanan atau insya-Allah. Tapi seronok sekali berada di Indonesia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita cukupkan sampai di sini perbincangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.